Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel IRC Education bersama Abuya Devnaldi sebagai pemateri kita. Halo Abuya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ukti bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita mau bahas tentang apa, Ti? Mempersiapkan zakat sebelum hari raya. Baik, mulai ya, Ti ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, di akhir-akhir puasa ini, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka walaupun secara virtual. Tapi Allah beri kesempatan kepada kita umur panjang, rezeki yang banyak dan penuh berkah. Kemudian salawat dan salam tujukan kepada Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan bahas tentang zakat fitrah di bulan Ramadan. Para penonton sekalian, sebelum kita membahas zakat fitrah secara terperinci, sebagaimana yang kita ketahui bahwa zakat ini salah satu rukun Islam yang kalau kita lihat dari kata-kata rukun, maka seseorang yang menyatakan dirinya Islam maka wajib dia menunaikan zakat. Ya, ia zakat mal, ia zakat pertanian, ya zakat harta, dan zakat-zakat yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini tentu kita akan membahas tentang zakat fitrah karena kita berada di dalam bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, sebelum kita membahas zakat fitrah, kita lihat dulu definisi dari zakat itu. Zakat adalah, menurut literasi, bahwa zakat itu adalah tumbuh, berkembang, subur. Artinya orang yang mengeluarkan zakat itu bukan berarti dia berkurang hartanya, tapi tumbuh, bertambah, subur. Jadi bukan berkurang, jadi bertambah. Maka dalam Al-Quran pun zakat banyak Allah nyatakan, infak dan sedekah pun banyak Allah nyatakan Al-Quran itu berlipat ganda. Ada 2 kali lipat Allah nyatakan dalam Al-Quran, ada yang 700 kali lipat kalau orang berzakat, berinfak dan bersedekah. Nah, apalagi dengan zakat di bulan puasa, tentu akan bertambah lagi nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat terbagi 2. Ada zakat nafs, ada yang bukan zakat nafs, yaitu zakat mal dan zakat lain-lainnya. Nah, sedangkan zakat fitrah itu termasuk kepada zakat nafs, yaitu zakat jiwa. Jadi zakat fitrah itu gunanya adalah mensucikan diri. Walaupun dia tidak seberapa itu nilai dari zakat fitrah itu, tapi kegunaan dan manfaat dari zakat fitrah itu adalah mensucikan diri kita. Sebulan kita puasa ditutup dengan zakat fitrah. Sebulan kita beribadah puasa, beribadah yang lain-lainnya, maka ditutup dengan zakat fitrah. Maka ada Syekh Zakaria menyatakan zakat orang yang belum menunaikan zakat fitrah itu mu'allaq,
bainas sama wal ard. Pahala puasanya itu tergantung antara langit dan bumi. Nah, bagi orang yang belum menunaikan zakat fitrah, itu menurut Syekh Zakaria. Tapi ada pun pendapat ulama yang lain tidak. Ya, kata pendapat ulama yang lain tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya antara pahala zakat fitrah dengan pahala ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi memang kata ulama yang lain itu kesempurnaan pahala puasa itu dengan kita menunaikan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini diwajibkan bagi setiap orang yang beriman, setiap orang Islam yang mengaku dirinya Islam. Walaupun tengah malam anak itu lahir, dia punya kewajiban menunaikan zakat fitrah. Siapa yang punya kewajiban? Itu orang tuanya. Orang tuanya lah yang punya kewajiban membayarkan zakat fitrah anaknya. Kemudian bagaimana kita menyalurkan zakat fitrah ini? Kita akan menyalurkan zakat fitrah itu dengan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan asnaf yang 8. Ya, ada fakir miskin. Ini yang paling utama dulu yang kita kasih adalah fakir miskin dari 8 asnaf itu. 8 yang berhak menerima zakat ini, yaitu asnaf 8. Yang pertama adalah fakir dan miskin. Ya, fakir miskin itulah yang kita utamakan, tapi fakir miskin yang mana? Fakir miskin yang dekat dengan kita, fakir miskin yang tetangga kita, fakir miskin yang di sekeliling kita, fakir miskin yang penting kita lihat dulu di lingkungan kita fakir miskin, baru bisa kita lihat kepada orang lain. Nah, kalau di sekitar kita fakir miskinnya sudah tidak ada lagi, baru kita bisa melihat kepada orang-orang yang lain, baru kita bisa melihat kepada kegorin, orang yang punya hutang, fisabilillah, ya kan? Kemudian orang yang masih ada hutangnya yang belum terbayar-bayar, itu yang berhak menerima zakat fitrah terutamanya, dan tentu zakat-zakat yang lainnya. Para penonton sekalian, bahwasanya penunaian zakat fitrah hukumnya wajib. Bagi orang yang tidak menunaikan zakat fitrah, maka dia mendapatkan ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tentu dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita akhir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, orang yang tidak menunaikan zakat fitrah, dia akan diganjar dengan dosa dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para pemirsa, para pendengar, para penonton sekalian, mudah-mudahan kita tutup bulan puasa ini, kita tutup ibadah-ibadah puasa ini dengan menunaikan zakat fitrah. Tidak seberapa, tapi keikhlasannya yang kita lihat di situ. Zakat fitrah sesuai dengan ketentuan yang harus kita tunaikan. Lebih boleh, tapi berkurang tidak dibolehkan. Demikian, mohon maaf segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya saya serahkan kepada Ukti Meli. Silakan Ukti. Nih Buya, ada kan zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim untuk kita mengeluarkannya. Nah, apabila ada orang yang sama sekali tidak mampu bagi keluarganya itu untuk membayarkan zakat fitrah tersebut, itu bagaimana hukumnya? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Tapi kita lihat dulu, zakat fitrah ini baru diwajibkan 2 tahun setelah hijrahnya Nabi. Ya, 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya 2 hari sebelum Idul Fitri. Perintah zakat fitrah ini atau kewajiban zakat fitrah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka ini menjadi wajib. Adapun orang yang tidak mampu sama sekali, itu adalah orang yang fakir miskin. Contoh, dia mau zakat fitrah buat makan nggak ada, maka dia tidak berhak mengeluarkan zakat fitrah. Tapi
kemudian ada orang yang berzakat fitrah sama dia, kemudian ada orang berzakat fitrah sama dia, dan ada untuk makan hari ini dan untuk esok, dia mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu. Ya, jadi tandanya, targetnya dia kalau tidak bisa ada makan hari ini dan hari esok, dia mungkin tidak bisa menunaikan zakat fitrah. Tapi dia ada makan untuk hari ini dan untuk hari esok, dia punya kewajiban menunaikan zakat fitrah. Begitu, Mel. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Baiklah penonton sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Baiklah Bu ya. Ya. Terima kasih Sama-sama. atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Buya bermanfaat. Amin, amin. Pemirsa dan kita semua. Saya sebagai host pamit undur diri. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.